Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Raden Syah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku telah mengumpulkan KTP untuk membantu teman Ahok. Yang bisa saya bilang tentang Pak Ahok adalah hanya karena saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa voting juga. Of course, pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer Adi MS bersama beberapa artis ibu kota juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Ya, yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan. Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk selebriti ibu kota. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Enggak lah, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Bremana Tenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menghapus sistem 3-in-1 di jalanan ibu kota. Penghapusan 3-in-1 dilakukan karena dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan masalah baru. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memperlakukan sistem elektronik road pricing untuk membatasi jumlah kendaraan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana menghapus sistem 3-in-1 di jalanan Jakarta dalam waktu dekat. Sistem yang mengharuskan pengguna kendaraan roda 4 atau lebih berpenumpang minimal 3 orang saat melintasi ruas jalan utama Jakarta ini dinilai tidak efektif. Meski ditujukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, sistem 3-in-1 justru dinilai menjadi tempat para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang menjadi joki 3-in-1 untuk mengelabui petugas. Tidak hanya itu, praktik eksploitasi anak di bawah umur dinilai semakin marak dengan adanya sistem ini. Sebagai ganti sistem 3-in-1, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem elektronik road pricing atau ERP guna membatasi kendaraan yang melintas. Saya udah lama kan kita mau hapus, kita udah sadar 3-in-1 ini nggak efektif. Ada joki-joki gitu loh. Cuma kan waktu itu kita berpikir tunggu ada ERP baru. Kan ERP kita pikir tahun ini udah jalan kan. Kita kan udah masalah nggak segampang itu. Nah daripada nunggu, saya hitung-hitung aja manfaat mudarat ini. Apa masih gara-gara ERP terlambat, lalu nih joki dibiarin terus. Nah itu yang saya lagi timbang. Kalau memang, ini kan nyawa orang nih, anak-anak, bayi, lebih baik saya potong. Ya nanti kita lihat dong, kita lihat dulu. Kalau memang kan kita efisiensinya gimana, efektivitasnya kita lihat. Kalau memang itu tidak banyak berguna sama sekali, ya kita hapuskan. Meski mengalami keterlambatan akibat penetapan regulasinya, Ahok memastikan ERP segera diberlakukan guna mengganti sistem 3-in-1. Elektronik road pricing diharapkan bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dengan adanya ERP, maka hanya kendaraan roda 4 atau lebih yang boleh melintas. Dalam penerapannya nanti, pemerintah kembali akan mengkaji bila masih terdapat kemacetan pasca penerapan sistem baru tersebut. Dari Jakarta, Taris Hirziman, Adam Alamsyah, Metro TV.
Hanura resmi mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dukungan kepada Ahok diberikan sesuai aspirasi dari para kader partai. Deklarasi dukungan terhadap Ahok dibacakan oleh Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Ongen Sangaji di kantor DPP Hanura. Dukungan terhadap Ahok ini dideklarasikan setelah sebelumnya DPP menyerap aspirasi dari 6 Dewan Pimpinan Cabang Hanura DKI Jakarta. Dukungan tanpa syarat diberikan karena Hanura menilai Ahok selama ini telah berhasil memimpin Jakarta dan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Hanura. Pernyataan deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh Basuki Cahayapurnama dan Ketua Umum Hanura Wiranto. Dengan dukungan dari Hanura, maka hingga saat ini sudah ada 2 partai politik yang menyatakan dukungan setelah sebelumnya dukungan diberikan oleh Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta memutuskan dan memberikan dukungan kepada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Dan Ahok, saya bilang tagline-nya cocok. Saya baru tahu tadi, Pak Ongen yang bikin ternyata. Hanura dan Ahok untuk rakyat. Nah, saya juga sama. Sebetulnya itu saya bisa maju langsung dengan partai politik. Karena bagaimanapun saya punya teman banyak partai politik. Dan ini tidak ada resiko. Saya katakan ini seperti naik mobilnya saja. Naik mobil mewah, Hanura sudah 10. Tambah yang lain, tapi tambah ada partai yang bisa langsung nyalonkan saya. Tapi masalahnya ada teman Ahok yang datang, yang udah berusaha, ketika itu saya sengaja katakan 1 juta ya. Ternyata mereka udah hampir memenuhi waktu itu ya, masih belum ada 2 nama. Terus mereka juga nggak keberatan kita gabung dengan partai politik. Hanya dia Ahok juga Kericuhan yang berujung pembakaran di Rutan Malabero, Bengkulu pada Jumat malam diawali dengan penangkapan 1 orang tahanan yang diduga sebagai bandar narkoba oleh tim gabungan BNNP dan Polda Bengkulu. Kita bergabung bersama rekan kami Syaza Wisasro langsung dari Bengkulu untuk informasi selengkapnya. Syaza, bagaimana pengusutan kasus ini oleh BNNP Bengkulu hingga saat ini? Ya Robert, memang kasus atau awalnya kericuhan dikarenai atau disebabkan oleh penangkapan 1 orang tahanan yang diduga sebagai bandar narkoba yang berada di dalam Rutan Malabero kelas 2 di kota Bengkulu. Dan BNNP sendiri sebelum melakukan penangkapan telah mengantongi 1 keterangan saksi, yaitu 1 keterangan maksud kami tersangka lainnya sebelum kasus penangkapan ini yang ditangkap di Muko. Dan untuk informasi selengkapnya kami saat ini sudah bersama dengan Kepala BNNP Bengkulu. Ya, Bapak Budi, bisa dijelaskan lebih lanjut selain keterangan dari 1 orang tersangka yang ditahan di Muko, adakah bukti-bukti lain yang menguatkan untuk menahan 1 orang ini? Ya, memang dari muka sendiri itu, di muka itu kita amankan seorang yang bernama Ferry ya. Di situ dengan barang bukti sabu-sabu yang dikirim dari Bengkulu di dalam suatu kemasan makanan lemang. Nah, setelah diamankan dibawa ke kantor BNNP. Dimintai keterangan, ternyata yang mengirim bernama Wayan yang mengirim melalui travel dia. Ternyata dia diinstruksikan oleh suaminya yang bernama sebutannya Aseng. Nah, dari Aseng ternyata itu tuh diorder oleh Pak Cik yang berada di LP Bentiring. Nah, baik, gitu. Pak. Berarti Aseng ini merupakan 1 orang tahanan yang berada di Rutan Malabero dan mendapatkan pesanan dari 1 orang tahanan yang berada di atau narapidana yang berada di Lapas Bentiring. Bukan begitu. Aseng ini dapat dipesan oleh saudara Ferry itu dan melalui koordinasi dengan istrinya si Wayan itu memesan ke
Pak Cik yang ada di Lapas Bentiring. Baik, berarti peredaran narkoba di lapas dan rutan di Bengkulu ini memang sebesar apa? Karena ini kan masif sekali di antara dua lapas dan rutan. Yang perlu kami informasikan juga, sekitar tanggal 14 Maret ya, berarti masih dalam bulan ini, BNNP juga bekerja sama dengan Kumham, di sini berkoordinasi dengan karutannya di tempat yang sama. Kita temukan di situ, di dalam satu sel ada 13 penghuni yang ada di situ. Kemudian kita tes urin, 13-nya positif sabu-sabu. Dan di situ juga kita temukan HP, kemudian ada benda-benda lain yang kaitannya dengan penggunaan narkoba. Oke, baik. Berarti setelah pengembangan setelah ini akan ada pengembangan kasus lagi, dan sudah sejauh apa pengembangan yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu untuk memberantas narkoba di provinsi ini? Ya tentunya kalau BNNP Bengkulu memang itu sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh negara ya, diberikan tugas untuk melaksanakan baik itu pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kasus itu sejak ditangani oleh Polda ya juga banyak ya. Kalau kita lihat data statistik untuk bulan Januari dan Februari itu sendiri, Polda dengan BNNP sudah kira-kira 54 kasus. Oke, terima kasih Bapak. Iya, Robert, memang kasus narkoba di Provinsi Bengkulu ini masih tergolong cukup masif, karena seperti yang sudah hasil dari wawancara kami, memang ada koordinasi di antara dua lapas, satu rutan Malabero dan satu lagi lapas Bentiring. Dan BNNP dan juga Polda akan terus melakukan pengembangan kasus guna memberantas kasus narkoba ini. Robert. Baik, terima kasih Siaza Wisastro atas informasinya langsung dari Bengkulu. Partai Demokrat hingga saat ini belum menentukan bakal calon yang akan diusung pada Pilgub DKI 2017. Tidak menutup kemungkinan Demokrat akan mendukung calon dari luar partai. Kamiro. Sebelah kiri saya. Saat ini Partai Demokrat baru akan melakukan seleksi dan penjaringan calon kepala daerah pada April mendatang, termasuk untuk Pilkada DKI. Sejauh ini nama-nama calon kandidat kepala daerah yang dibidik partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono itu cukup banyak, baik kader Demokrat maupun tokoh di luar partai. Sekjen Partai Demokrat Hingga Panjaitan menegaskan, Demokrat akan mendukung calon yang memiliki integritas dan yang paling memiliki peluang menang sesuai hasil survei. Pilkada untuk Partai Demokrat mengikuti beberapa proses. Proses pertamanya itu proses penjaringan, yang baru akan kami mulai nanti April. Terus tahapannya Mei, Juni, Juli, Agustus, September mulai pendaftaran. Jadi hari-hari ini kalau istilah main bola, talent scouting, mencari siapa pemain-pemain terbaik, bisa dari dalam, bisa dari luar, putra-putri terbaik bangsa, dimanapun siap memimpin, kita siapkan. Untuk pertarungan politik di DKI, bagi partai berlambang bintang Mercy, baik calon petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok maupun Yusril Iza Mahendra, memiliki peluang yang sama untuk diusung. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memeriksa 3 anggota Komisi 5 DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah oleh anggota Dewan dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kita bergabung bersama rekan kami Aulia Pane langsung dari gedung DPR dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja anggota Dewan yang diperiksa dan apa saja peran mereka? Ya Robert, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjadwalkan untuk memanggil 3 orang anggota DPR RI dari Komisi 5, diantaranya adalah Yosef Umar Hadi dari fraksi PDIP,
Emnizar Zahro dari fraksi Gerindra, Andi Taufantiro dari fraksi PAN. Dan memang saat ini pemeriksaan terhadap Andi Taufantiro dari fraksi PAN saat ini masih berlangsung. Dan memang ketiganya tadi dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Budi Suprianto. Andi Taufantiro ini diperiksa sejak pukul 10 pagi tadi dan sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di gedung KPK, dan tadi sekitar pukul 4 sore ini Emnizar Zahro ini sudah selesai menjalani pemeriksaan. Dan ketika selesai menjalani pemeriksaan, Nizar ini tidak banyak berkomentar kepada media, dan kami juga tadi sempat menanyakan terkait dengan pemeriksaan hari ini. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya diperiksa dengan ditanyai sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik, dan tadi juga kami sempat menanyakan ketika apakah dirinya mengenal Damayanti ataupun Budi Suprianto. Nizar tadi juga menjawab bahwa dirinya memang mengenal Budi Suprianto dan juga Damayanti karena sama-sama di Komisi 5 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama dari anggota Komisi 5 DPR RI. Sejak kasus ini bergulir sudah ada banyak nama yang dipanggil di KPK, diantaranya adalah Fatan M. Toha, Alamuddin Dimyati Rois ini dari fraksi PKB, ada juga Musa Zainuddin dan juga beberapa pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini yang juga sudah diperiksa oleh KPK. Dan memang terkait dengan proyek ini ada sebanyak 24 orang ini anggota Komisi 5 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ataupun BBPJN di Maluku pada Agustus 2004 lalu, dan kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis, dan memang Ketua Komisi 5 juga sampai dengan saat ini masih belum dipanggil oleh KPK. Dan memang KPK sendiri saat ini sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Selain Damayanti Wisnu Putanti, ada Budi Suprianto, juga dua rekan Damayanti, maksud kami yakni Julia dan juga Desi, serta Dirut PT Tunggal Utama yakni Abdul Khoir ini sudah diperiksa oleh KPK. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Aulia Pane atas informasi langsung dari gedung KPK di Jakarta. Pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin tahun 2012 Lanyala Mataliti telah diupayakan penjemputan paksa kemarin sore oleh tim penyidik Kejati, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Vera Bahasuan dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimanakah hasil penjemputan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati, Jawa Timur? Ya, Zilvia, setelah mangkir sejak pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga pada tanggal 28 Maret 2016, akhirnya tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Lanyala Mataliti di kedua kediamannya di Surabaya, yaitu di kawasan Mulyorejo dan juga di kawasan Dharma Husada, Surabaya. Namun dikabarkan bahwa di kedua kediaman dari Lanyala itu sendiri telah dijaga oleh Ormas Pemuda Pancasila. Dan untuk tim penyidik Jawa Timur yang berangkat hanya sekitar 5 orang yang didampingi oleh pihak keamanan, dan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berangkat pada pukul 16.00 kemarin, namun belum membuahkan hasil. Dan dapat kami laporkan bahwa keberadaan Lanyala ini diduga pergi ke Malaysia dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia sejak tanggal 17 Maret 2016, satu hari setelah penetapan Lanyala sebagai tersangka. Dan rencananya hari ini menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung yang disampaikan kemarin, jika penjemputan paksa kemarin tidak membuahkan hasil, maka harusnya hari ini Lanyala ditetapkan statusnya dalam DPO atau daftar pencarian orang. Namun hingga kini kami belum dapat mengkonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan sampai dengan saat ini masih melakukan koordinasi dan masih melaksanakan rapat. Dan Lanyala ini dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 dan juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai 5,3 miliar rupiah yang diselewengkan untuk pembelian IPO Bank Jatim. Dan ini menurut penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Denny mengatakan bahwa
dalam pembelian IPO Bank Jatim itu Lanyala ini mendapatkan keuntungan sebesar 1,1 miliar rupiah, sehingga inilah menjadi alat bukti yang kuat bagi penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menetapkan Lanyala sebagai tersangka. Zilvia, sementara ini yang dapat kami laporkan. Vera Bahaswa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, untuk ke-11 kalinya Jogja Airshow 2016 kembali digelar di Pantai Depok dan Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Ada 6 olahraga dirgantara yang siap menghibur masyarakat dalam Jogja Airshow 2016. Clara Alverina akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Clara, apa jenis pesawat yang akan tampil aerobatik siang ini? Ya, Zilvia, seperti tahun sebelumnya, Jogja Airshow 2016 diselenggarakan di Pantai Parangtritis dan juga Pantai Depok, Kabupaten Bantul, Yogyakarta selama 3 hari, mulai dari hari Jumat kemarin sampai hari ini merupakan hari puncaknya. Ada beragam atraksi dan juga lomba kedirgantaraan yang dilombakan, diantaranya ada lomba terjun payung, lomba gantole, dan lomba paramotor. Sementara untuk atraksinya, Zilvia, ada atraksi dari pesawat aeromodeling dan atraksi dari Marsikal Madya Eris Haryanto menggunakan pesawat Solo Airbatik. Total dari ada 300 atlet dirgantara yang terlibat dalam Jogja Airshow 2016 ini, dan masyarakat tidak hanya bisa menikmati keindahan dari atraksi pesawat-pesawat ini saja, tapi juga masyarakat bisa ikut langsung naik pesawat atau disebut dengan Joy Flight dengan pesawat microlight. Dengan adanya Joy Flight ini diharapkan memang dapat menunjang pariwisata yang ada di Yogyakarta ini. Dan pesawat microlight ini merupakan pesawat ringan dengan berbagai model, ada fixed wing, ada juga flexible wing atau disebut trike. Dan pesawat ini dikembangkan di Indonesia pada tahun 1989, berawal dari olahraga gantole atau layang gantung. Jika gantole tidak bermesin dan tergantung pada arah angin, tapi kalau microlight ini bermesin dan juga ada aerodinamis pesawatnya. Dan saya juga pernah ikut Joy Flight dengan menggunakan microlight atau trike. Dari atas ketinggian 2000 kaki saya bisa melihat keindahan kota Yogyakarta, ada Candi Prambanan, Candi Ijo, ada juga rumah-rumah dom. Dan momen tersebut sempat kami abadikan dengan menggunakan GoPro, dan berikut adalah liputannya untuk Anda. Zilvia dari Yogyakarta, kembali ke Anda di studio. Clara Alverina, terima kasih atas laporan Anda. Lanyala Mataliti tidak hadir dalam panggilan terakhirnya hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami Vera Bahaswan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vera, apakah hingga sekarang sudah bisa dipastikan Lanyala Mataliti mangkir kembali dari pemanggilan ke Jati? Ya, hari ini Senin tanggal 28 Maret 2016 merupakan hari ketiga terhadap pemanggilan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 Lanyala Mataliti. Namun dapat kami laporkan hingga pukul 16.00 pihak Lanyala tetap mangkir dan belum hadir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dapat kami review bahwa kasus ini berawal dari kucuran dana hibah dari Pemprov Jatim senilai 48 miliar rupiah untuk Kadin. Namun ini diselewengkan untuk pembelian IPO Bank Jatim senilai 5,3 miliar rupiah. Sehingga ini dapat menjadi alat bukti yang kuat oleh penyidik Kejati Jatim menetapkan Lanyala sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin tahun 2012. Dan kami telah melakukan konfirmasi terhadap kuasa hukum Lanyala Mataliti, yaitu Ahmad Riyad, mengenai kepastian bahwa Lanyala pada hari ini pemanggilan ketiga tidak hadir ataupun kembali mangkir dalam pemanggilan Kejati Jatim. Dan berikut ini pernyataan dari kuasa hukum Lanyala Mataliti, Ahmad Riyad. Karena statusnya belum apa-apa, Mas. Nanti semisal dilakukan upaya paksa, nanti langkah dari kuasa hukum seperti apa? Ya itu nanti kita lihat upaya paksanya seperti apa. Sesuai hukum nggak upaya paksanya? Kalau sesuai hukum ya kita layani sesuai hukum juga nanti bagaimana.
Intinya Pak Lanyala ini baru akan muncul setelah putusan pra-peradilan. Ya, tentunya seperti itu. Kalau lihat signalnya yang ada untuk menghormati dia melakukan proses ini, tim hukumnya menyampaikan bahwa tidak usah hadir karena kita lagi protes. Istilahnya kita ini protes, panggilanmu nggak benar, kita diuji di pengadilan. Ujiannya kan dalam lama 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja, Pak. Ya, Robert. Lanyala tetap bersikukuh bahwa prosedur pemanggilan tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur. Jika memang nantinya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memanggil paksa, kapan Kejaksaan Tinggi akan memanggil paksa Lanyala Mataliti? Ya, Robert, dapat kami laporkan bahwa tepat pada pukul 16.00 bahwa tim penyidik Kejati Jatim telah melakukan penjemputan paksa terhadap Lanyala di sejumlah titik yang dimungkinkan keberadaan Lanyala. Dan untuk tim penyidik Kejati Jatim sendiri yang berangkat menggunakan 2 mobil, ada 5 orang dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berangkat yang diketuai oleh tim penyidik Kejati Jatim sendiri, yaitu Denny. Dan dapat kami laporkan juga bahwa keberadaan Lanyala Mataliti dipastikan di Surabaya, dan saat ini suasana di Kejati masih kondusif, di mana tidak ada penjagaan ketat yang dilakukan, hanya saja ada pemasangan kawat berduri di depan gerbang Kejati Jatim. Dan selain itu juga dapat kami laporkan bahwa pihak Kejati Jatim sampai dengan saat ini masih menunggu kehadiran dari penjemputan oleh tim penyidik Kejati Jatim untuk dapat membawa Lanyala Mataliti dan kemudian dapat dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Kejati Jatim. Dan saat ini kami telah bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu Maruli Hutagalung. Halo, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Metro. Oke Pak Maruli, seperti apakah proses ataupun juga kesiapan terhadap tim penyidik Kejati Jatim yang telah berangkat pada pukul 16.00 tadi Pak? Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan kami berkoordinasi dengan pihak keamanan, yaitu kepolisian, untuk membackup dalam melakukan pemanggilan paksa terhadap Lanyala. Kemudian apa sajakah yang menjadi target dalam penjemputan paksa pada sore hari ini? Ya, kalau yang bersangkutan ada di tempat, tentu kami akan bawa ke Kejati Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, di titik mana sajakah penjemputan Lanyala ini dilakukan oleh tim penyidik Kejati Jatim? Apakah dipastikan ini memang ada di Surabaya? Kalau alamat rumahnya ada 2 di Surabaya, tetapi untuk pastinya yang bersangkutan ada di Surabaya, saya masih meragukan. Karena informasi terakhir saya dengar bahwa yang bersangkutan sudah berada di Malaysia. Sampai kapan tim penyidik ini akan melakukan penjemputan terhadap Lanyala? Ya, sampai yang bersangkutan kami dapati, pasti kami bawa untuk diperiksa sebagai tersangka. Baik. Jika hari ini tidak ditemukan, kapan tepatnya penetapan DPO ini dilakukan oleh Kejati Jatim? Segera kami tetapkan tersangka sebagai DPO dari Kejati Jawa Timur. Artinya ini tidak menunggu 1 kali 24 jam pada hari ini, begitu ya Pak? Tidak perlu ya, supaya cepat proses hukumnya. Jika Lanyala Mataliti dapat ditemukan ataupun dibawa oleh tim penyidik dari Kejati Jatim, tindakan apakah yang dilakukan oleh Kejati Jatim? Apakah melakukan proses pemeriksaan seperti mana biasanya atau seperti apa Pak? Ya, dilakukan pemeriksaan selaku dia sebagai tersangka. Apakah akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Oh tidak, yang meriksa kasus ini adalah Kejati Jawa Timur. Jadi kita tetap yang melakukan penyidikannya sampai perkara ini bisa kita ajukan ke pengadilan Tipikor Surabaya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Maruli Hutagalung. Sama-sama Metro. Iya, demikianlah wawancara kami terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung. Robert. Baik, ada indikasi Lanyala Mataliti sudah melarikan diri ke luar negeri. Terima kasih Vera Bahasuan atas informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi. Pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi baru. Pada paket kebijakan jilid ke-11, pemerintah fokus pada 4 bidang, yaitu kredit usaha rakyat, waktu bongkar muat atau dwelling time, sektor properti, dan juga sektor industri farmasi dan alat-alat kesehatan.
Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 11 yang diumumkan di Istana Negara 29 Maret 2016, pemerintah merilis beragam insentif dan kebijakan untuk mendorong beberapa sektor industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan sasaran kebijakan ekonomi dalam paket ini adalah pada pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. Ini menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi. KUR tersebut fokus pada usaha kecil menengah berorientasi ekspor dengan nilai pembiayaan sebesar 5 miliar hingga 50 miliar rupiah dengan bunga sebesar 9%. Selain insentif kepada UKM, pemerintah juga akan memberikan insentif pada industri properti. Antara lain dengan memangkas pajak penghasilan final bagi perusahaan yang menerbitkan dana investasi real estate atau DIRE. PPh final diturunkan menjadi 0,5%. Sementara untuk dwelling time dengan pembentukan Indonesia Single Rich Management agar dwelling time bisa menjadi 3,7 hari pada tahun 2016. Dan yang terakhir adalah beragam kebijakan untuk mengembangkan industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Yang mempengaruhi dwelling time, ya. Namanya adalah pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan, atau kita menyebutnya Indonesia Single Risk Management. Nah, ini adalah mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor yang memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan dwelling time melalui peningkatan efektivitas pengawasan, melalui integrasi pengelolaan risiko